membangun entrepreneur muda ya, nggak ada yang tua di sini, dan tentunya berakhlak. Kalau saya lebih tekankan itu. Karena dari pengalaman saya dan juga saya menganalisa, ini yang penting sebenarnya. Oke, lanjut. Ada 3 bahasannya. Alat seorang usahawan, tujuan mencari uang, kemudian rumus memulai usaha. Saya rasa ini hal yang paling basic, menjadi fondasi. Oke, next saja. Lanjut. Oke, terus. Nah, jadi saya bukan hanya ingin menggugah kesadaran entrepreneur, wirausaha itu, tapi bagaimana juga usahawan yang punya karakter, idealisme, yang berakhlak. Kalau saudara hanya bercita-cita hanya menjadi entrepreneur, orang yang memiliki usaha, saudara disebut pengusaha, tapi saudara tidak memiliki akhlak, yang terjadi kita bisa melihat. Ada anak muda, dia memperlihatkan bahwa saya orang sukses, kaya, tapi itu sebenarnya trik marketing saja, atau dikenal dengan flexing. Pura-pura kaya supaya orang percaya dengan itu. Apa yang terjadi kalau Nah itu rata-rata kalau kita perhatikan stakeholder yang memegang kekuasaan itu pasti basicnya sebelumnya adalah pengusaha. Coba lihat, contoh gubernur kita itu pasti pengusaha, wakilnya, kemudian siapapun itu. Kalau kita lihat di parpol juga pasti latar belakangnya adalah pengusaha. Nah kalau saudara di sini hanya mengharapkan atau bercita-cita hanya menjadi pengusaha, tapi tidak memiliki akhlak, tidak punya idealisme, maka Anda akan berakhir masuk penjara. Gitu ya. Jadi bukannya rumah tangganya sejahtera, yang ada justru hancur. Itu pun masih juga ada orang-orang yang percaya diri ketika sudah menggunakan rompi orange itu ya. Oke, lanjut next. Nah, terus saja. Mungkin Anda mengatakan, oh saya enggak mungkin lah, saya tidak akan menipu, nanti kalau jadi pengusaha saya pasti jujur, pasti saya tidak akan berbuat curang, saya tidak akan korupsi, bla bla dan seterusnya. Tapi itu ya hanya ekspektasi biasanya. Karena ujian ketika saudara terjun di dunia usaha itu sangat banyak. Coba next. Coba saudara bayangkan, Anda biasanya, maaf ya, saya kan dulu pernah mahasiswa. Kalau buka dompet itu pasti, bukan airnya bukan yang keluar sedikit. Tiba-tiba saudara diberikan uang banyak. Anggap aja 100 juta itu kan lumayan. Apa yang terjadi? Saudara dapat kerjaan, dapat proyek. Nih, duit 100 juta kerjakan. Biasanya yang terjadi, saya punya waktu itu tukang, biasanya dia dapat harian saja, kemudian dia dapat borongan, dapat dana duit ratusan juta. Apa yang terjadi? Saya tak beli mobil dulu. Sudah capek naik motor. Saya tak belanja dulu. Jadi bukan fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya, malah fokus bagaimana dia memenuhi obsesi dia dulu. Jadi orang kaya begini ya. Nah, makanya saya katakan hati-hati nih. Mungkin keinginannya jujur ya, tapi saudara belum diuji. Sudah ada yang pernah pegang 100 juta. Nah, ini saudara belum teruji. Ya, belum teruji. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Terus saja. Nah, akhirnya kan menghalalkan segala cara, berbuat korup, menipu, merugikan orang lain, dan ini tidak akan bertahan lama kalau usaha seperti itu. Mau usaha apapun sebenarnya, kayak usaha misalkan warungan saja. Waduh, ini semua serba mahal ya. Bagaimana ya cara mengakalinya? Oh, kayaknya bakso ini bisa kita kan dagingnya dengan daging tikus. Ada loh kejadian seperti itu.
jual makanan banyak sekali pewarnanya. Nah, itu yang terjadi. Kalau akhlaknya tidak ada, kalau bicara akhlak itu kan bicara ibarat bangunan itu ibarat fondasi. Nah, saudara, kalau fondasinya bobrok, otomatis bangunan di atasnya juga bobrok. Jadi fondasi itu sangat penting. Dan apa fondasi kita? Bukan hanya bicara seorang usahawan, tapi sebenarnya fondasi kita sebagai seorang manusia itu adalah akhlak. Makanya dikatakan Rasul itu tidaklah diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi bicara yang paling basic dulu. Oke? Jadi klien akan kapok dan malah Anda bisa tersandung hukum. Wah, kalau itu ngerilah jadi pengusaha, mending saya jadi PNS saja. Sama dimanapun Anda berada, kalau akhlaknya belum terbentuk, akan ada di korupsi. Oke, lanjut. Next. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa ya? Kok memang saya inginnya tidak korupsi, saya inginnya jujur, saya inginnya jadi orang benar. Allah yang menciptakan manusia mengatakan, "Zuina lin-nasi hubbu minan nisa wal banina wal qanatir muqantarah." Jadi di situ dikatakan dijadikan indah. Jadi mata kita ini memang dibuat indah untuk melihat kedelapan hal ini. Nah, itu saja laki-laki ya. Kalau lihat wanita-wanita, indah kan? Dari ujung kuku sampai ujung rambut indah semua. Gitu ya. Tapi sebenarnya ayat ini juga mengatakan bicara pasangan. Kalau perempuan ya masih indah melihat laki-laki gitu ya. Kemudian harta yang banyak dari jenis emas, perak, siapa yang nggak mau punya emas di sini? Biasanya kalau perempuan ya, saya lihat ibu-ibu itu kalau lagi pakai emas gitu ya, jalan di sengaja, apa ya? Pura-pura aja. HP-nya misalnya dan baru Apple gitu, iPhone gitu ya, pura-pura aja sebenarnya untuk menunjukin. Kemudian anak kuda pilihan. Nah, kalau dulu kuda, kalau sekarang bisa Vario, bisa Mio, bisa Honda Brio, ya, bisa Fortuner. Nah, siapa yang nggak ingin punya mobil di sini? Pasti kan? Iya. Ya tadi udah dapat duit banyak, bukannya fokus kerjaan. Kedelapan hal ini, binatang-binatang ternak. Saya sering perhatikan orang yang belum mandi pagi-pagi masih sarungan, udah nyiramin mandiin ya, mandiin ayamnya, ya mandiin cucak robotnya, dianya aja belum mandi, karena memang silau kan. Kemudian sawah ladang, investasi tanah di mana-mana, Tuhan takut. Nah, kata Allah, itulah kesenangan hidup di dunia. Mau melalui darus maaf, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi ujiannya kepada kita semua manusia di sini ada 8 hal ini. Nah, kalau kita tidak sering melatih dan tidak tahu ilmunya bagaimana mengendalikan nafsu ini, jadi nafsu itu memang bersifat destruktif dan merusak. Seorang Nabi Yusuf saja mengatakan, aku tidak mampu membebaskan diriku dari kejahatan. Karena sungguhnya nafsu itu selalu mengarahkan aku kepada kejahatan. Kecuali ilmu rahimah, kecuali nafsu yang memberikan rahmat. Nah, jadi ada ilmunya bagaimana nafsu kita itu menjadi nafsu mutmainah yang jinak, bukan nafsu ammarah, bukan yang marah-marah, yang liar, yang binal gitu. Nah, mungkin ke depan saya pikir semoga saja ini bukan pertemuan pertama ya, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut mengenai ke depan ya. Ini gambaran saja. Lanjut next. Oke, kemudian bagaimana sih usahawan yang berakhlak itu yang kita bisa lihat siapa gitu. Contoh aja Nabi. Akhlak Nabi itu ada 4 gitu ya. Yang pertama dia al-amin, amanah. Kalau baca Al-Fatihah, amin, tahu nggak artinya apa? Orang yang aman, kalau diberikan amanah itu dia aman, nggak akan hilang duit saudara. Berikan amanah kepada itu nggak akan hilang.
Jadi harus bisa dipercaya. Kemudian sidik, sodako perkataannya sidik benar, selaras dengan ucapan dengan pikirannya. Kalau sekarang kan kebanyakan di depan beda, pikirannya menurutnya beda, pikirannya berbeda. Kemudian harus patong, harus cerdas. Kalau kita bicara kerja itu tidak cukup hanya kerja keras, kita harus kerja smart. Kalau bicara kerja keras, kan ada itu seorang artis mengatakan, bapak tua itu kan kamu miskin. Karena apa? Karena kamu malas. Tahu nggak ceritanya itu? Kayaknya viral ya. Dia menghina bapak tua. Jadi orang Indonesia itu kebanyakan miskin bukan karena malas. Justru banyak yang bekerja keras. Coba kita perhatikan. Acil-acil apa tuh? Pagi sudah buka subuh, pulang sore. Saya tidak mengecilkan dia kerja Gojek ya, yang profesi Gojek pagi tidak sampai malam. Jadi kerja keras. Bahkan di Korea itu ada istilahnya gua rosa. Dia bekerja sampai mati. Di pabrik itu pagi sampai sore. Kalau Indonesia istilahnya itu bekerja bagi kuda. Jadi tidak cukup hanya bekerja keras, harus kerja cerdas. Kerja cerdas itu bagaimana? Harus tahu dia. Kemudian tablik, bicara public speaking itu penting, ya kan? Nah, belajar, ya, saya juga belajar. Jadi itu modal dasar. Karena kalau saudara jadi usahawan malu-malu, udah mundur aja. Jangan malu. Kecuali ada yang memberi kita ini insentif sebulan gitu ya, baru malu-malu nggak usah berusaha, di rumah saja ya, tinggal cek udah saldo masuk ya. Tapi kan nggak ada kehidupan yang seperti itu. Oke, next. Nah, apa yang membuat seseorang tetap dalam keadaan miskin? Oke, ada tulisannya. Ini ya, ini di Eropa, di Afrika. Ini ada budayanya disebut laissez-faire. Jadi walaupun miskin yang penting gue bergaya gitu ya, saya bergaya. Nah, ini banyak terjadi. Sebenarnya dia kere, tapi gayanya aja. HP-nya bagus, ya, bajunya bagus, motornya bagus, tapi makan susah. Tapi apa dapat kiriman dari orang tua aja. Jadi hebat itu abang tadi. Kuliah sudah bekerja, harusnya begitu. Bahkan bisa bayar kuliah sendiri. Jadi nggak boleh gengsi. Kalau gengsi itu yang terjadi, saudara akan tetap miskin walaupun Anda sama aja menipu diri sendiri. Di hadapan orang terlihat seolah-olah yang penting biasa aja, naik sepeda kayak naik motor. Yang penting itu ya memang dari keringat kita. Daripada memaksakan kehendak. Nah nanti saudara pasti akan menikah nih. Saya kasih pesan ya kepada calon-calon istri. Biasanya istri tuh perempuan tuh biasanya tetangga sebelah enak hidupnya ya. Gimana nih? Ya. Soalnya tukang saya suka ngomong rata-rata yang terhebat itu ya, bukan ini masalah gender ya. Jadi dia tuh ya HP aja nggak bisa bawa karena cemburuan kayak macam ya. Ya ada yang begitu. Oke lanjut next. Nah ini penting juga tujuan mencari uang. Saya tanya, apa sih tujuan saudara mencari uang di sini? Apa tujuan? Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Oke. Terus lanjut yang lain. Supaya bahagia, berarti saudara ketika dapat uang nanti akan bahagia. Oke, bungkus. Terus yang lain? Oke, Mas. Oke, coba. Oke, kita pelajari dulu uang. Umum aja terus saja. Jadi dulu barter, kemudian ada koin, uang kertas. Saudara sadar nggak? Itu sebenarnya yang kita cari itu cuma kertas loh.
Kenapa dia menjadi punya nilai? Karena ditandatangani dan kita semua manusia sepakat itu bernilai. Misalkan suatu saat ganti seperti di zaman Nabi Muhammad itu, ya pakai emas, pakai perak, itu nggak bernilai. Jadi uang itu apa sih sebenarnya ya? Sesuatu yang disepakati yang ditetapkan ya, sehingga dia bernilai. Oleh siapa yang punya kuasa? Itu tergantung penguasa. Nah, kalau ke depan misalkan terkait uang virtual ini ya, kripto ini, cryptocurrency ini, banyak pro kontra karena nggak ada bentuknya. Tapi kalau ke depan misalkan penguasa melegalkan itu, jadi nggak ada bentuknya, cuma saudara cek aja angka-angka saja. Ya, kalau yang kartu kan sudah ya. Oke, lanjut next. Oke, terus aja. Macam-macam ya, tulisannya nggak kelihatan. Bagus, apa itu bacanya? Nggak untuk makan, untuk kaya tadi ya, seorang tua, ada pasangan, biasanya laki ini namanya apa wajahnya kayak samsak, yang penting dompetnya juga dapat pasangan cantik gitu kan? Itu kelemahannya perempuan. Di uang. Tapi kalau laki-laki kelemahannya kalau sudah banyak harta, dia mulai cari uang itu selingkuhan gitu. Oke, karena manusia itu nggak pernah merasa puas. Lanjut. Terus, nah ini menjadi bahan refleksi saja sih, saya ingin mengajak. Kalau saudara bertujuan tadi mencari uang seperti yang saya sebutkan, kemudian tadi juga sempat ada yang menjawab, coba kita berefleksi ya. Kita hidup ini kan ibarat kita ini masuk ke dalam sebuah bisnya itu penuh dengan fasilitas mewah, ada AC-nya, ada toiletnya, ada TV-nya, kita bisa menikmati itu. Tapi pernah tidak saudara berpikir bis ini akan membawa saudara kemana? Tujuannya kemana? Jangan-jangan bis ini mewah saja tapi justru mengajak ke jurang. Maksudnya sebenarnya kalau kita mau berpikir ya secara jernih, mencari uang itu sebenarnya bukan tujuan. Kalau saudara di sini bertujuan untuk mencari uang, pasti nafsu saudara yang terlalu diutamakan. Pasti saudara tidak akan bisa jujur. Pasti saudara tidak akan bisa amanah. Saya yakin. Jadi sebagai sarana sebenarnya untuk tujuan hakiki. Ibaratnya kalau kita sudah naik bis, pertanyaan selanjutnya, bis ini harus mengantarkan kita kepada tujuan. Bukan berarti saya mengajarkan untuk menjadi sufisme ya. Oke deh, kita nggak cari uang, kita zikir saja di rumah, nunggu uang jatuh dari langit. Nah, nggak begitu. Maksud saya kalau sekarang saudara coba bayangkan, kalau saudara kaya di banyak duit, saudara punya tahta gitu ya, punya kekuasaan, saudara mau apa? Saudara punya pasangan cantik, ganteng, terus saudara mau apa? Coba dipikir. Ya makanya kebanyakan kalau orang-orang yang sudah sangat kaya, sudah sangat sukses, itu dia lebih senang menyendiri ke desa-desa, ke pegunungan. Karena dia mencari sebenarnya aku ini hidup untuk apa ya? Coba kita lihat manusia. Manusia membuat sesuatu saja ada tidak tujuannya. Manusia buat kursi, apakah bisa? Manusia buat meja, apakah bisa? Manusia coret-coret buat lukisan, apakah bisa? Semua perhatikan ini yang dibuat oleh manusia semua ada tujuannya. Pertanyaannya, Allah yang menciptakan kita manusia begitu lengkap ini, makhluk paling tertinggi, apakah hanya iseng saja? Tidak, pasti ada tujuan. Nah, coba itu direfleksikan, dipikirkan. Maksud saya jangan tujuannya cari uang, salah itu, keliru. Anda akan terjebak masuk ke dalam bis, tapi nggak tahu sih arahnya kemana. Suatu saat Anda akan mengalami kegelisahan.
Anda tidak akan merasa bahagia walaupun uang Anda banyak. Nah, coba dipikirkan, direfleksikan. Dan coba dipikir-pikir, kita ini kan dari tidak ada. Berarti kita hadir di muka bumi ini atas kemauan diri kita sendiri atau bagaimana? Bukan kan? Berarti ada maksud dan tujuannya. Tapi anehnya manusia mencari tujuan masing-masing. Makanya kehidupan sekarang carut marut seperti itu. Karena manusia tidak sadar tujuan hidup dia ini. Dia membuat tujuan sendiri. Oke? Lanjut. Nanti ke depan kita bisa bahas. Nah, kemudian apa nih rumus memulai usaha? Siapa yang mau di sini memulai usaha? Dari mau? Sedikit yang niat ya. Apa yang menakut? Apa yang membuat takut untuk memulai usaha? Soalnya memulai usaha itu bang harus punya modal. Saya ini nggak punya modal. Ya ini ya biasanya dikeluhkan gitu. Coba bang ada yang kasih modal saya nih masih lah. Sekarang saya tanya, misalkan itu modal saudara 20 juta, bisa beri jaminan modal itu akan balik, saudara tidak akan rugi. Ya berarti bukan modal kan? Berani tidak? Anda Yudani berusaha dapat uang tuh masih maju mudah kan? Masih bingung juga kan? Nah, tapi saya nggak bisa buat produk, membuat mimpi, membuat tadi mie ayam, saya ada urusan orang kuliner, banyak hal. Nah ini saya kasih basicnya saja, oke lanjut. Oke next saja. Terus, ya, ini teorinya Philip Kotler ini kalau di kampus terkait katakan universitas jurusannya ekonomi atau manajemen pemasaran ini menjadi buku yang wajib. Nah dia bilang Philip Kotler itu kalau kita mau berusaha itu ya pertama harus punya produk yang bagus, harganya bersaing, promosinya besar-besaran, tempatnya strategis. Jadi belum apa-apa saudara sudah pusing, ya kan? Gimana nggak pusing coba? Siapa yang bisa buat produk di sini? Produk apa saja yang mau dijual? Ada yang sudah punya produk? Oh. Untuk buat suatu produk saja kayak produk sampo saja itu tidak mudah. Ini kan ada kue di sini, ini yang bisa buat kue kayak yang di dalam sini. Pasti tidak semua bisa kan? Mungkin ada ya. Tapi yakin nggak itu lain jual? Bagus pede ya. Kemudian harganya bisa bersaing nggak? Bisa. Terus promosinya? Nah jadi saya mau kasih tahu, ini Philip Kotler ini ternyata dia bukan pengusaha, dia cuma seorang akademisi aja. Bayangkan kita juga di Universitas Indonesia ini kebanyakan pakai ini. Makanya nggak ada yang jadi, karena selalu bertumpu kepada modal besar dan modal. Kan banyak itu yang bangun usaha. Saya lihat contoh awal itu kayak di jalan mana itu di sini di Ponorogo ya, dia menerapkan ini, produknya tuh bagus itu kan. Harganya bagus bagi yang punya duit kan, promosinya besar-besaran, dia tempatnya strategis. Apa yang terjadi? Masih eksis apa sudah bangkrut? Apalagi di zaman sekarang nggak berlaku. Saya lihat tempatnya nyempil gitu ya, tapi orderannya banyak. Sekarang kan beda, apalagi dengan internet. Oke lanjut next. Nah, ini kisahnya sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf ini kan hijrah.
hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Dia hijrah itu bisa dikatakan hampir tidak punya apa-apa, karena kan habis uangnya untuk berjuang. Nah, banyak para sahabat yang menawarkan, aku kasih modal ya, enggak, dia menolak. Dia katakan, aku minta bantuan hanya ditunjukkan mana pasar, so di market, mana pasarnya. Apa yang dia lakukan? Pasar, kemudian dia mengamati yang ramai di situ apa. Ternyata toko emas ya, ramai orang berbelanja emas di situ. Kemudian dia perhatikan apa yang diperlukan oleh toko emas itu. Ternyata untuk menyapu emas itu kan diperlukan kayu bakar. Kemudian dia lobby, bisa tidak saya yang mengadakan kayu bakarnya, nanti harganya kita bisa bicarakan. Oke. Hanya dia minta dari kayu bakar, hanya disuplai, akhirnya itu terus menerus, akhirnya dari yang tidak ada dia menjadi tidak berhenti sampai di situ. Dia lihat pasar itu kumuh ya, kotor gitu ya, sempit gitu. Nah, bagi seorang yang memikirkan profit, dia memang seorang pengusaha, dia lihat peluang. Akhirnya dia bertemu dengan salah satu saudagar di situ. Dia bilang, saya punya ide bagaimana kita buat pasar baru saja, yang lebih bersih, yang lebih luas, kemudian nanti kita sewakan, harganya terjangkau. Oke, setuju? Bangunlah pasar. Akhirnya jadilah pasar itu. Jadi yang pindah. Suatu masalah itu akhirnya terselesaikan dengan adanya solusi. Nah, ternyata di mana ada masalah, di situ sebenarnya ada keuntungan kalau kita jujur. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang tadinya nggak punya apa-apa menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Nah, saya punya kawan juga cerita nyata. Jadi dia bilang, bang, saya tuh paling senang kalau tahun baru, tapi yang tahun baru yang dulu ya, bukan zaman COVID ini. Saya kalau tahun baru itu, saya akan datang ke Bundaran Besar, saya jual itu air mineral. 6 dus, 10 dus itu sejam 2 jam habis. Air itu. Ya kan? Jadi rumusnya begini, di mana ada kerumunan, disitulah ada peluang. Yang namanya kerumunan itu kan adanya di pasar. Nah, pasar ini bisa memang sudah ada, kita datangi, atau bisa diciptakan sekarang ini. Pasar zaman sekarang kan bisa di FGD Palangkaraya, gitu. Hidup Selenggang. Pasarnya luas sekarang. Tapi saudara juga harus bisa memang melihat juga, di pasar besarnya apa. Dia harus main pasar, baik pasar online maupun yang konvensional. Oke, lanjut. Lalu apa rumus mulai usaha? Lanjut aja. Terus, yang pertama, saudara jangan pikirin dulu modalnya atau produknya. Saudara bisa hitung dulu profitnya dari mana. Profit itu artinya keuntungan. Ini saya kalau jualan ini untungnya ada apa tidak? Ini dihitung dulu untungnya. Tapi yang sering terjadi orang banyak yang memulai usaha sibuk kepada buat produknya, habis itu dia bingung jualnya kemana, terus untungnya berapa. Itu yang bikin kapok kan usaha. Jadi pikirin dulu untungnya, baru bicara alur pasar ini. Produk saya ini saya tawarkan ke siapa ya? Siapa yang membutuhkan produk saya ini siapa? Nah, dua hal itu sebenarnya yang dipikirkan. Nah, bahkan tadi benar kata abang tadi, kalau saudara nggak punya produk, tapi saudara bisa tahu nih alur pemasarannya, tadi kayak mie ayam tadi, orang bisa beli di saudara kan? Nah, baru bicara produk sama modal itu belakangan. Kalau Anda sudah bisa presentasi ini profitnya sekian, alurnya begini-begini, itu pasti akan banyak investor. Mungkin saya modalin. Produk Anda bisa ambil produk siapapun.
Nggak percaya contoh sekarang kayak kayak perusahaan Gojek, emang dia beli motor? Itu kan cuma modal aplikasi, perantara saja. Ya, dia nggak punya produk. Apalagi GoFood, emang dia pandai memasak? Enggak kan? Perantara aja. Nah, jadi kalau mulai usaha itu yang paling gampang jiwanya itu jiwa marketing. Caranya next. Ya, saya lewat sedikit ini. Nah, kalau sudah tahu ilmunya harus action dong. Cuma kan sudah dikasih tahu ilmunya tapi tidak action. Kemudian repetisi, ulangi. Jadi saya percaya akan hukum angka. Saudara memasarkan suatu produk 100 kali itu lebih berpeluang daripada hanya 10 kali. Apalagi baru 1 kali, 2 kali ingin laku. Jadi hukum angka. Kemudian bicara aset market, sebenarnya saudara punya aset juga sih. Coba next. Ini terus aja. Nah, coba cek ini pada buah HP. Coba nanti sampai di rumah, ya. Coba cek. Saya punya kontak WA berapa orang ya? Ada yang 50 di sini. Pernah ngitung nggak? Nah, itu saudara hitung nanti ya. Kontak WA. Kenapa harus WA? Karena dengan kita pakai update statusnya itu kan ada ya. Orang bisa yang berteman dengan kita, yang nyimpan nomor kita itu bisa melihat. Ya. Saya juga sering untuk memasarkan ya. Kemudian catat berapa jumlah teman di FB. Pasti punya FB semua kan? Ya. Nah, pasti 1000, 2000, 5000 gitu ya. Catat teman juga di IG-nya. Itu baru kerja media sosial. Nah, saya yakin pasti terkumpul bisa sampai 500.000 orang. Itulah aset market sebenarnya. Itu orang-orang yang bisa saudara pasarkan, tawarkan ya. Oke, lanjut. Oke, kesimpulan. Jadi biar nggak lupa dari awal ya. Jadi harus punya alat ya, idealisme dan pragmatis. Jadi karakter Nabi tadi ya yang keempat. Sadari ya, nafsu manusia yang belum ada sentuhan itu dia sifatnya destruktif. Jadi harus ada sentuhan dulu, harus ada pembentukan dulu. Kemudian, nah yang dapat mengendalikan nafsu itu siapa? Ya, yang menciptakan daripada nafsu itu sebenarnya. Ada caranya, tapi ke depan. Kemudian tujuan seseorang mencari uang itu akan mempengaruhi tindakannya dalam berwirausaha. Itu jelas. Manusia diciptakan ada tujuannya. Kemudian rumus mulai usaha tadi hitung profitnya dan pelajari atur market. Itu saja 2 hal. Coba saudara menganalisa. Baik, oke, action. Nah ini biasanya penyakitnya anak muda itu adalah malu. Ya, jualan tuh kayaknya mana gitu ya? Ya bayar. Ya, bayar akan saya hilang dengan jualan. Jadi jangan malu dan jangan takut gagal. Sudah pasti lah. Namanya memulai usaha pasti ada jalannya. Cari tuh kegagalan. Karena dari kegagalan itu kita akan belajar. Oke? Demikian yang saya sampaikan. Oh ya. Lanjut. Nah ini bisa dikepoin ya. Saya punya akun YouTube dengan IG. Kalau saya memang lebih banyak di YouTube-nya, kalau IG-nya karena memang saya belum terlalu serius guys ya. Tapi bisa dikepoin. Nah, saya udah niat dari rumah nih nanti akan ada bonus nih. Kita tadi banyak ya, tapi nggak apa-apa. Nanti akan dapat hadiah ya. Bisa saya umumkan nanti 1 minggu lah saya kasih waktu melalui Mas Koko atau apa nanti ya. Syaratnya bagaimana? Ini bukti sudah follow, komen,
mention juga atau subscribe aja 5 orang. Nah, nanti akan dapat hadiah ya, kaos dan amplop. Nah, ya. Beneran nih, 3 orang tapi ya. Kalau semua, wah nanti bocor kita ya. Jadi sesuai kemampuan. Tapi paling tidak kawan-kawan KMI di sini saya sudah berbagi sedikit ilmunya. Semoga bermanfaat. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tentunya kalau salah satu penjelasan dari diri saya, jika suatu kebenaran itu tentunya datangnya dari Allah itu sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.